Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau menyambut Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menghampiri Dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Hampiri Dia selama Ia mau ditemui. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih-Nya mengalir. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ungkapkan perasaan Bapak Ibu. Ekspresikan. Karena penyembahan bukan apa yang dapat kita rasakan. Rasakan itu. Penyembahan bukan apa yang dapat kita rasakan. Penyembahan adalah ekspresi dari apa yang kita rasakan. Ekspresikan rasa kecintaan Bapak Ibu terhadap Tuhan. Ekspresikan itu. Luapkan. Lepaskan. Ketika Bapak Ibu membuka mata pada pagi hari ini, ketika Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri ikut Zoom pada pagi hari ini, Dia, Tuhan Yesus, sudah terlebih dahulu menunggu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan sudah lebih dulu. Tuhan gak sabar. Tuhan gak sabar menjumpai kekasih-kekasihnya. Mereka yang hatinya melekat pada Tuhan. Mereka yang mau mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, cinta yang dari Tuhan bukanlah cinta yang untuk dipelajari, tapi cinta yang untuk dirasakan, cinta yang untuk dialami.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mungkin belum dapat merasakan kehadiran Tuhan. Izinkan saya untuk mengarahkan Bapak Ibu. Tenangkanlah jiwamu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Buka pintu hati Bapak Ibu. Karena Tuhan berdiri di depan pintu hati Bapak Ibu, mengetuk-ngetuk dan memanggil namamu. Izinkan aku masuk. Dan katakan, mari masuk Tuhan. Dan katakan, mari Tuhan, perbuatlah dirimu nyaman di dalam hidupku. Mari masuk Tuhan. Ajari hati ini Tuhan, agar bisa memuaskan-Mu. Mungkin Bapak Ibu masih dalam persimpangan, merasa sulit sekali merasakan kehadiran Roh Kudus. Izinkan saya untuk membimbing Bapak Ibu. Katakan hingga telingamu mendengar apa yang mulut katakan. Katakan, Roh Kudus, aku tahu Engkau hadir di sini. Sebagai pribadi yang Bapa utus, izinkan aku merasakan kehadiran-Mu. Roh Kudus, peluk aku. Katakan, Roh Kudus, peluk aku saat ini. Ya. Rasakan Roh Kudus mengalir. Rasakan kasih-Nya menyentuh hatimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rasakan roh itu memenuhi hati Bapak Ibu.
Rasakan roh itu. Memeluk Bapak Ibu. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada saat ini haus, yang pada saat ini rindu, kangen kepada almarhum mamanya yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Puaskan hatimu. Izinkan Roh Kudus memuaskan hatimu. Memuaskan rasa rindumu. Ya. Lepaskan. Ya. Rasakan. Yang datang dengan masalah, yang datang dengan beban berat, izinkan Tuhan yang mengambil bebanmu. Izinkan Tuhan yang mengambil penuh hidupmu. Dia hadir. Dia nyata. Dia hidup. Katakan, ekspresikan, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dan peluk Dia. Rampas hatinya. Rampas hatinya dengan cintamu. Ikat Dia. Jangan lepaskan. Barang siapa haus dan ia minum air yang Tuhan berikan, ia tidak akan haus lagi. Dari hatinya akan memancar aliran-aliran Roh Kudus yang membanjiri dan yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Tidak pernah berhenti selama-lamanya. Lalu kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus, berikanlah aku air itu. Katakan Bapak Ibu kepada Tuhan,
Tuhan, berikanlah aku air itu. Surga, turunlah. Surga, turunlah. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah. Bapak Ibu yang terkasih, sucikanlah hatimu. Hanya mereka yang suci yang dapat melihat wajah Tuhan. Yang bisa bertemu dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku belum suci. Tapi aku ingin ketemu Tuhan. Biarkan Tuhan yang menemuimu. Izinkan Roh-Nya yang menemuimu. Seperti kisah Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub. Ia menunggu perempuan Samaria itu. Dan perempuan Samaria itu mengalami kebebasan. Dan pagi hari ini, Tuhan menunggu Bapak Ibu untuk merespon hatinya. Bapa, pegang tangan kami. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu. Dan Engkau terang yang membuat kami dapat melihat. Melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Dan kami mau berjalan di samping-Mu, Bapa. Bapa, 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 yang selalu mendengar doa kami. Bapa, yang selalu menjawab doa kami.
Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dan berada di bawah kutuk, manusia menjadi sangat terikat dengan bumi, dan manusia harus terus menjaganya agar manusia dapat hidup. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kesadaran manusia sebagai makhluk rohani semakin lama semakin lenyap. Kesadaran akan alam roh itu pudar, dan manusia menjadi materialistis dan juga mementingkan dirinya sendiri. Kini manusia menganggap alam materi dan apa yang dapat dilihatnya dengan penglihatan yang serba terbatas dan dapat disentuh menjadi lebih nyata daripada alam roh. Indra dan kesadaran manusia semakin menurun, hingga sulit sekali masuk ke dalam dimensi di mana Tuhan berada. Kini Bapak, Ibu, dan saya mengerti dan mengalami melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saya sekarang tahu bahwa alam roh sebenarnya lebih nyata dari alam materi di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk memiliki cara pandang yang benar, sebagaimana cara Tuhan memandang dan cara Tuhan berpikir. Izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu yang saya kasihi. Pola pikir dan sikap hati yang benar dapat kita peroleh ketika Bapak Ibu menjaga hati nurani agar tetap murni dan memahami bahwa sesungguhnya alam roh adalah nyata dan alam materi yang ada kini adalah bayangan dari yang ada di alam roh.
tenangkanlah hatimu dan pandang wajahnya. Cari wajah Tuhan. Ketika Bapak Ibu menutup mata, cari wajahnya. Bayangkan gambaran-gambaran wajah Tuhan yang pernah Bapak Ibu lihat. Dan katakan, Tuhan, apa yang aku lihat saat ini adalah gambaran dari yang Engkau ingin tunjukkan. Aku ingin melihat wajah-Mu, Yesus. Ya. Lalu saya melihat sebuah gumpalan asap, gumpalan embun yang semakin lama semakin mendekat. Ia mengembusi anak-anak Allah pada pagi hari ini. Dengan semangat yang baru. Dengan kekuatan dan dengan urapan Roh Kudus. Rasakan, terima, terima, terima. Saya melihat ada seorang anak kecil yang duduk di sudut. Ini adalah gambaran ada di antara Bapak Ibu yang semasa kecilnya tidak dipedulikan, tersendiri, introvert, tidak memiliki banyak kawan, hatinya luka. Saya mau berkata kepada siapapun yang mengalami itu ketika kecil, bukan kita yang menemukan Tuhan, Tuhan yang menemukan Bapak, Ibu, dan saya. Pegang tangannya, rasakan kehadirannya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan di bumi ini untuk melayani Tuhan adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Musa mendapatkan gambaran yang nyata di atas gunung itu, dan yang menjadikannya contoh agar Musa dapat mendirikan di atas bumi ini.
Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gemuruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia adalah gambaran yang ada dalam roh. Tuhan menciptakan manusia yang memiliki keserupaan dengan dirinya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Bapak Ibu yang terkasih, Eden adalah Firdaus. Tempat yang berpagar, menurut terjemahan Septuaginta, yang adalah terjemahan kitab-kitab Ibrani. Lalu saya mendengar suara bunyi sangkakala. Mulai ditiup, mulai dibunyikan. Waktunya sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Jangan lelah. Sebentar lagi. Sebentar lagi kita mencapai garis finish. Sebentar lagi kita mencapai garis akhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Bapak Ibu yang terkasih,
kita menyadari bahwa tubuh kita terdiri dari 3 macam unsur, 3 macam jenis, yakni tubuh jasmani, tubuh roh, dan tubuh kebangkitan. Setiap orang yang lahir di bumi, ia memiliki 2 tubuh, yakni tubuh jasmani dan tubuh rohani. Bila roh ini meninggalkan kemah jasmani ini, maka roh ini akan serupa dengan tubuh yang kita tempati ini. Ketika roh Bapak Ibu dan saya meninggalkan tubuh lahiriah ini, tetap menjadi orang percaya. Maka pada waktu kebangkitan orang-orang mati, Bapak Ibu dan saya memperoleh tubuh kebangkitan di dalam Tuhan dan tidak turut dihukum. 1 Korintus 15 ayat 40 berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, ia berjumpa dengan Maria Magdalena, juga para murid. Dan sesudah itu, ia pergi kepada Bapaknya dengan membawa darahnya sendiri sebagai bukti penebusan dosa manusia. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal. Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih, materi yang Bapak, Ibu, dan saya sentuh saat ini adalah gambaran-gambaran materi yang dapat dipandang sebagai perubahan bentuk, penjelmaan dari alam roh. Ketika malaikat penjaga Firdaus berjaga-jaga dengan pedang yang walaupun di dalam roh, tetapi Adam tahu bahwa itu dapat membunuh tubuh secara lahiriah, sehingga membuat Adam menjadi takut. Bahkan Daud tidak berani pergi berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih, Dia yang duduk di atas tahta itu, Dialah yang memegang gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk berkata bersama-sama. Mari katakan bersama-sama, Bapak Ibu. Katakan bersama-sama. Bapa, pegang tangan kami. Kami rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu, bahwa hidup ini padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tangan ini. Kami rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Engkau terang yang membuat kami melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari hidup yang kami hidupi saat ini, Bapa. Kami memerlukan kasih-Mu, Bapa. Dan berjalan di samping-Mu, Bapa. Bapa, kami memerlukan kasih-Mu, Bapa. Pegang tangan kami ya Bapa.
untuk selama-lamanya. Seumur hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dan inilah persembahan serta ucapan syukur kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pada pagi hari ini mengalami sakit pada tubuhnya, saya mau berkata-kata kepada Bapak Ibu, apakah rasa sakit Bapak Ibu pada pagi hari ini sudah sembuh? Apakah sakit yang diderita Bapak Ibu pada pagi hari ini sudah sembuh? Apakah sakit itu sudah sembuh? Jadilah sesuai dengan imanmu. Yang sakit pinggang belakang, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tahir. Jadilah tahir kembali. Jadi sembuh. Terlepas. Segala kenajisan terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Yang pundaknya mengalami sakit, pegang pundaknya yang sakit, katakan, aku sudah sembuh, bebanku sudah hilang, bebanku sudah kuserahkan ke dalam Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit hati, luka hati, katakan, Roh Kudus, penuhi hati ini dengan cintamu. Karena ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka luka-luka itu akan hilang. Izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu dan membawamu kepada kelegaan. Yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan. Mungkin Bapak Ibu sulit untuk mengampuni. Tapi izinkan
Izinkan Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu. Ya. Setiap belenggu-belenggu, setiap selaput-selaput yang menutupi mata hatimu pada pagi hari ini terlepas, sehingga mudah sekali melihat Allah, mudah sekali melihat wajah Tuhan Yesus. Karena hatimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami, Tuhan. Ini persembahan kami. Kami bawa yang terbaik untuk kami persembahkan. Kami punya hati ini, Tuhan. Walaupun sedikit, terimalah Tuhan. Ketika Bapak Ibu merasakan cinta Bapak Ibu hanya sedikit untuk Tuhan, bawa cinta itu, bawa hati itu. Mungkin Bapak Ibu hanya berkata, ya elah Tuhan, tinggal sekecil ini, aku nggak layak. Tapi Tuhan berkata, it's okay, bawa ke sini, peluk aku. Aku takut, Tuhan. Dan Tuhan berkata, gak apa-apa, peluk aku. Izinkan aku memulihkan hatimu. Segala trauma-trauma di masa lalu terlepas. Diganti dengan cinta. Diganti dengan perasaan cinta yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Karena cintanya kepada Bapak, Ibu, dan saya begitu menggebu-gebu, begitu besar. Rasakan, ambil ini, terima, peluk dia, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Ketika Bapak Ibu berendam dalam kasih Tuhan, saya melihat seperti ada air yang tercurah dari atas, menyegarkan kembali roh, jiwa, tubuh, dan nyawa Bapak Ibu. Dengarkan. Ketika air itu bergemericik, dengarkan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, dengarkan. Ketika para malaikat meminta kita untuk berbaris, rasakan roh yang ada di dalam Bapak Ibu bergelora,
melompat. Rasakan, ya. Inilah cinta. Cinta yang mula-mula. Inilah cinta yang Tuhan inginkan. Tuhan, mungkin sesi pada hari ini sudah berakhir. Tapi biarkan kami merasakan Roh-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Izinkan kami memeluk-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Berjalan bersama-Mu, merasakan cinta-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menerimanya dan terrealisasi di dalam alam materi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hadapi hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita jalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita mulai minggu ini dalam roh. Dan mari kita bertahan. Kita akhiri minggu ini dengan roh. Terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami, permohonan, serta ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Amin.